Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV Puncak Arus Mudik bersama saya Fajri Satrio. Informasi pertama saudara, jelang lebaran pemudik motor yang melintas di jalur Kalimalang Kota Bekasi, Jawa Barat minggu malam terpantau ramai. Arus mudik di jalur Kalimalang atau di Simpang BCP, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi terpantau ramai. Pemudik dengan sepeda motor mendominasi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Pantura. Malam hari menjadi waktu favorit bagi pemudik motor untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Sementara kondisi arus lalu lintas di Simpang Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat kembali dipadati pemudik pada minggu malam, saudara. Sebelumnya kepadatan arus lalu lintas di titik ini sempat menurun pada minggu petang tadi. Namun pada malam hari kendaraan roda 2 dan roda 4 berplat nomor kendaraan dari luar daerah Cirebon tampak kembali memadati Simpang Pemuda Cirebon. Diperkirakan minggu malam ini jadi puncak arus mudik kendaraan yang melintas di kota Cirebon. Volume kendaraan hari ini sampai pukul 12 titik bolong-bolong tadi, menurut hasil perhitungan dari Dinas Perhubungan, termonitor sampai 70.000 kendaraan. Untuk di perempatan Pemuda kami tadi melakukan teknik 21. Artinya dari arus yang macet, terutama dari arah Jakarta ke Jawa maupun sebaliknya dari Jawa ke Jakarta 2 kali kita tarik. Sementara dari jalur yang normal 1 kali. Artinya memprioritaskan pemudik ya Pak? Sekaligus memprioritaskan yang dari arah Jawa itu? Iya, kita prioritaskan yang mudik dan dari Jawa. Kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Merak, Banten minggu malam mulai berkurang. Terpantau antrean di tol Merak saat ini sekitar 3 km. Meski demikian antrean kendaraan masih terjadi. Untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak, delaying zone atau zona tunda masih diberlakukan di beberapa titik seperti eksit tol Merak. Untuk mempercepat pergerakan kendaraan di pelabuhan juga dilakukan memaksimalkan Pelabuhan Panjang Lampung sebagai jalur alternatif mudik. Hingga malam ini saudara, volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak terus bertambah. Data PT ASDP Cabang Utama Merak mencatat total penumpang yang meninggalkan Pulau Jawa via Pelabuhan Merak dalam 3 hari terakhir berada pada 800.000 penumpang. Terpantau sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penumpang roda 4 memadati areal pelabuhan untuk bisa check-in masuk ke pelabuhan. Setidaknya diperlukan waktu sekitar 5 jam untuk bisa masuk ke dermaga reguler hingga naik ke kapal penyeberangan. Pemudik sepeda motor yang menyeberang di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Kota Cilegon, Banten tercatat lebih dari 48.000 orang dengan jumlah kendaraan mencapai 37.000 unit lebih. Volume kendaraan roda 2 atau pemudik dengan sepeda motor di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Kota Cilegon, Banten terpantau mulai terurai sejak minggu sore. Kepadatan kendaraan pemudik ini pun sudah mulai berkurang meskipun masih tampak ramai. Jumlah penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan mengalami penurunan saudara pada minggu hari. Pihak kepolisian menyebut ada pergeseran puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni. Arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Senin dini hari terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan hari kemarin. Aktivitas pemudik pejalan kaki reguler yang tiba tampak minim di loket terpadu. Namun, jumlah kendaraan pemudik yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni masih ramai hingga membuat antrean kendaraan di sejumlah dermaga terjadi. Berdasarkan data ASDP, Indonesia Ferry Cabang Bakauheni pada hari Minggu terdapat 30.113 pemudik dan 5.491 kendaraan yang menyeberang ke Pulau Jawa.
Angka ini mengalami penurunan 17.000 penumpang jika dibandingkan kemarin. Sejak 31 Maret hingga 7 April, total ada 281.174 pemudik dan 59.479 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Jumlah pemudik yang tiba di Sumatera melalui Pelabuhan Merak mencapai 467.708 penumpang dan 88.408 kendaraan. Dan sementara itu, Saudara, Kapolres Lampung Selatan memprediksi ada pergeseran puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni. Ia menyebut puncak arus mudik terjadi pada hari Senin dan Selasa. Ya, kita prediksi puncak arus mudik ini ya, kita prediksi mungkin di hari Senin dan Selasa ya, karena Lebaran itu kan di hari Rabu ya. Kita antisipasi mungkin mulai hari besok, Minggu, Senin dan Selasa. Ya, Saudara, kita ikuti langsung perkembangan situasi arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sudah ada rekan Teguh Holiksyah, jurnalis Kompas TV di lokasi. Selamat pagi, Teguh. Bagaimana arus mudik pagi ini di Pelabuhan Bakauheni? Apakah prediksi puncak arus mudik akan menurun atau kembali meningkat? Ya, Fajri dan juga saudara, suasana di pelabuhan saat ini pada Senin dini hari terlihat memang cukup lengang, yang biasanya di dermaga reguler antrian para penumpang pejalan kaki yang akan menyeberang menunggu waktu jam keberangkatan ini terlihat cukup lengang, tidak seperti biasanya di mana antrian ini cukup banyak sehingga membuat kepadatan dan membuat antrian yang cukup lama. Namun situasi sedikit berbeda di kantong parkir dermaga di mana antrian kendaraan yang cukup padat sehingga membuat antrian tersebut mengular dan membuat hal ini bagi para pemudik berkendara menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan pemudik pejalan kaki. Sementara itu, berdasarkan data ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni pada Minggu malam terjadi penurunan jumlah pemudik yang menyeberang ke Pulau Jawa. Tercatat sebanyak 30.113 pemudik dan 5.491 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan data kumulatif sendiri, sejak tanggal 31 Maret hingga 7 April, total terdapat 281.000 pemudik dan 59.000 kendaraan telah menyeberang ke Pulau Jawa. Di sisi lain, jumlah pemudik yang tiba di pelabuhan di Pulau Sumatera sendiri melalui Pelabuhan Merak mencapai 467.000 orang dan 88.000 kendaraan. Pihak kepolisian juga memang telah menyebut bahwa akan ada pergeseran puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni. Puncak arus mudik itu diperkirakan terjadi pada hari ini dan Selasa besok. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni. Salah satunya dengan mengaktifkan delay system, di mana kendaraan-kendaraan yang melalui jalan tol Trans Sumatera maupun jalan arteri nantinya akan dialihkan terlebih dahulu ke buffer zone yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian. Nantinya kendaraan-kendaraan tersebut akan di-screening terlebih dahulu, screening tiketnya untuk mengetahui jam keberangkatan mereka, sehingga bagi pemudik yang belum memiliki tiket akan dihentikan terlebih dahulu sambil menunggu jam keberangkatan yang lebih tepat. Sementara itu, kepadatan seringkali terjadi pada pukul 9 pagi hingga pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Pemudik juga diminta untuk menghindari jam-jam tersebut guna mengantisipasi dan menghindari antrian kendaraan yang sehingga tidak menjadi kemacetan yang parah di Pelabuhan Bakauheni. Pihak ASDP juga telah menghimbau bagi para pemudik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni untuk memiliki tiket terlebih dahulu sebelum 1 hari jadwal keberangkatan. Hal ini juga guna memastikan bahwa pemudik juga tidak harus berputar balik terlebih dahulu karena adanya peraturan di mana
pemudik tidak boleh membeli tiket di dalam radius 4,7 km dari Pelabuhan Bakauheni, Fajri. Ya, Teguh, kemarin sempat banyak sekali pemudik pejalan kaki yang masih menunggu di ruang tunggu pelabuhan dan mereka belum tahu kapan diberangkatkan. Namun hingga saat ini memang sudah diberangkatkan semua. Apa sih yang menjadi kendala para pemudik pejalan kaki ini sehingga mereka harus menunggu terlalu lama, Teguh? Ya, pemudik sendiri tertunda ke jadwal keberangkatannya lantaran pihak BPTD Lampung dan BPTD Banten menyetujui adanya sistem TBB atau tiba bongkar berangkat sehingga jumlah ribuan pemudik yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini harus menunggu kapal untuk memuat. Sistem TBB sendiri mengatur bahwa kapal tersebut, kapal dari Pelabuhan Merak atau Ciwandan hanya membongkar kendaraan atau penumpang di Pelabuhan Bakauheni dan tidak memuat kendaraan dan penumpang dari Bakauheni. Sehingga antrian-antrian seringkali terjadi pada jam-jam atau situasi ketika sistem TBB tersebut diaktifkan. Sementara itu pihak kepolisian juga telah mengatur hal tersebut guna mengantisipasi masyarakat atau pemudik protes pada sistem tersebut, sehingga dengan cara memberikan edukasi kepada para pemudik yang akan berangkat melalui Pelabuhan Bakauheni ke Pulau Jawa. Fajri. Ya, Teguh, dari data per hari Minggu kemarin ada 88.408 kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni melalui Pelabuhan Merak. Bagaimana strategi para petugas dalam mengurai kepadatan pemudik dan ada beberapa kapal feri yang dikerahkan ASDP? Ya. Untuk kapal sendiri telah disiagakan 66 kapal di mana perharinya biasanya aktif 33 kapal aktif dalam perharinya untuk melayani para pemudik. Namun pihak otoritas pelabuhan sendiri memang masih belum menerapkan sistem-sistem yang lainnya selain delay system lantaran memang tidak cukup kredit seperti yang ada terjadi di Pelabuhan Merak. Hal ini juga nantinya membuat pemudik-pemudik sendiri masih dapat melakukan perjalanan dengan lancar dan diharapkan pemudik juga dapat mematuhi para petugas guna tidak membuat kegaduhan di Pelabuhan Bakauheni ataupun di perjalanan. Fajri. Ya, terima kasih Teguh Khalid melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan.